Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumita. Saya Justin Angelina. Di sini kami akan membahas hadis tentang hutang piutang atau qard. Berikut ini penjelasannya. Pengertian hutang piutang. Secara bahasa, al-qardu adalah al-qat'u yang berarti memotong. Secara istilah, hutang piutang adalah penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Rukun dan syarat hutang piutang. Yang pertama, mukrid atau orang yang memberi hutang. Syarat orang yang memberi hutang ini yang pertama yaitu balik, 2. berakal, dewasa, dan berkehendak tanpa paksaan. Yang kedua, muktarib atau orang yang berhutang. Syarat orang yang berhutang ini sama dengan orang yang berpiutang atau mukrid. Namun pada muktarib ini harus memiliki kecakapan dalam hukum. Yang ketiga, adanya objek barang yang dihutangkan. Harta yang dipinjamkan harus jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, dan bilangan, supaya mudah untuk dikembalikan. Yang keempat, sigot. Sigot adalah ijab kabul yang berisi perjanjian antara kedua belah pihak. Tata krama berhutang. 1. Hendaknya hutang piutang itu dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak serta adanya niat untuk mengembalikan atau membayarnya. Yang kedua, pihak yang memberikan hutang harus mempunyai niat untuk menolong pihak yang berhutang. Yang ketiga, jika yang berhutang sudah mampu untuk membayarnya, maka ia harus segera untuk mempercepat membayarnya karena orang yang lalai dalam membayar hutang adalah orang yang zalim. Solusi hutang piutang. Yang pertama, mengambil hutang pokoknya saja. Yang kedua, menambah jangka waktu pembayaran. Yang ketiga, membebaskan hutang tersebut. Hadis dan kaitannya dengan ekonomi sekarang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala matlul ghani zulmun fa idza utbi'a ahadukum ala mali falyatba'. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah beralih atau diterima pengaman tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menyoroti prinsip keadilan dalam urusan ekonomi, terutama terkait dengan pembayaran hutang. Dalam konteks ekonomi saat ini, hal ini menggarisbawahi pentingnya menegakkan keadilan dalam transaksi keuangan dan memastikan bahwa pembayaran hutang dilakukan dengan tepat waktu, tanpa penundaan yang tidak wajar, terutama dari pihak-pihak yang memiliki kemampuan untuk melunasi hutang dengan mudah. Prinsip ini relevan dengan konteks modern untuk mempromosikan stabilitas keuangan dan kesejahteraan sosial. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu anhu wa man akhadha yuridu itslafaha atslafahullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengambil harta manusia atau berhutang disertai maksud akan membayarnya, maka Allah akan membayarkannya untuknya. Sebaliknya, siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya atau merugikannya, maka Allah akan merusak orang itu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menekankan pentingnya niat yang baik dalam transaksi keuangan, khususnya dalam hal peminjaman dan pemberian pinjaman. Dalam konteks ekonomi saat ini, hal ini menyoroti pentingnya etika bisnis dan keuangan yang baik, serta perlunya memastikan bahwa transaksi keuangan dilakukan dengan niat yang jujur dan bertanggung jawab. Praktik-praktik seperti penipuan, penyelewengan, atau penyalahgunaan keuangan dikecam dalam hadis ini.
yang relevan untuk mengingatkan pelaku ekonomi modern akan pentingnya integrasi dan kejujuran dalam setiap transaksi keuangan. Hadasana Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dauraki, Hadasana Ismail bin Ibrahim, An Abdurrahman bin Ishaq, An Abdurrahman bin Muawiyah, An Hazalah bin Qais, An Abu Al-Yasar, Sohibin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Man ahabba an yudhillahullah fi dhillahi fal yundir mu'siron auliyadok lahu. Telah menceritakan kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dauraki berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim dari Abdurrahman bin Ishaq, dari Abdurrahman bin Muawiyah, dari Hazalah bin Qais, dari Abu Al-Yasar, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilindungi Allah dalam lindungannya, hendaklah ia memberi kemudahan atau membebaskan hutang orang yang kesusahan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis tersebut memiliki relevansi dengan prinsip keuangan dan ekonomi Islam saat ini, terutama dalam konteks etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Prinsip memberikan kemudahan atau membebaskan hutang kepada orang yang kesusahan mencerminkan pentingnya empati, keadilan, dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat dalam sistem ekonomi Islam. Hal ini juga dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan inklusi keuangan dalam masyarakat. Haddatsana Sabit, haddatsana Mis'ar, an Muharrib, an Jabir radhiyallahu anhu, Ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjidi faqadani wa zadani. Telah menceritakan kepada kami Sabit, telah menceritakan kepada kami Mis'ar dari Muharrib dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau berada di masjid, lalu beliau membayar hutangnya kepadaku dan memberi lebih kepadaku. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menyoroti nilai-nilai ekonomi yang relevan bahkan dalam konteks saat ini. Nabi Muhammad SAW memberikan contoh tentang pentingnya membayar hutang dengan cepat dan memberi lebih sebagai bentuk kebaikan dan keadilan dalam transaksi. Ini menggarisbawahi nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dalam urusan keuangan. Hadis ini juga menekankan pentingnya memberi lebih atau memberikan tambahan nilai dalam setiap transaksi yang dapat menghasilkan keberkahan dan keadilan ekonomi. Terima kasih telah menyimak video kami. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Bye. Sampai jumpa.